Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Novita. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik melalui pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur, yaitu pemahaman siswa terhadap struktur teks prosedur. Semoga praktik baik ini menjadi referensi untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran kali ini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi nyata, dan refleksi. Metode STAR adalah pendekatan yang digunakan dalam listen study yang membantu guru secara sistematis merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan suatu masalah konseptual dan realistis. Kali ini, masalah yang akan dipecahkan oleh siswa adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa diminta untuk membuat satu teks prosedur berdasarkan struktur atau urutan teks prosedur yang sistematis dari awal proses pembuatan hingga selesai. Banyak siswa yang masih beranggapan salah tentang pembelajaran mereka. Mereka menganggap pembelajaran adalah suatu hal yang sangat membosankan, yang sulit untuk dimengerti, monoton, minim pengetahuan, cenderung kurang fokus dan kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran. Kali ini, saya sebagai guru akan mengubah pikiran dan memberikan semangat kepada mereka mengenai suatu pembelajaran. Maka dari itu, saya menggunakan model pembelajaran bervariasi. Di antaranya, model ini akan membuat siswa bersemangat. Karena model pembelajaran PBL, siswa dituntut untuk memecahkan suatu masalah. Dari materi pembelajaran inilah, siswa akan berdiskusi, bekerja sama, memecahkan pendapatnya di dalam suatu kelompok. Di antaranya, membuat mereka tidak bosan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan cara bekerja mereka bekerja sama sehingga tercapailah suatu tujuan yang diharapkan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menjelaskan materi teks prosedur beserta strukturnya, yaitu judul, tujuan, alat, dan bahan beserta langkah-langkah dan penutupnya. Berikut video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, apa yang kita ingin capai hari ini tercapai. Kita semangat pagi dulu, tapi terlebih dahulu keluarkan dulu bukunya. Sudah. Oke, kelasnya sudah dalam keadaan bersih. Silakan berdiri semua, silakan untuk bernyanyi, ikuti yang ada di layar, oke? Kita hari ini, ya. Silakan dibaca sama-sama. Yuk. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu tanyakan dengan Agil dan Alvino. Mengapa teks prosedur penting bagi kita? Teks prosedur penting bagi kita karena dapat membantu kita memahami cara melakukan sesuatu dengan tepat dan akurat. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, menjadi hadir hari ini. Okan dan Adli. Pertanyaan asesmen kepada Septi. Teknik stop. Untuk apa teknik stop? Sebelumnya kita belajar tentang pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Tentang teks prosedur. Ibu bagikan setiap kelompok mengerjakan sesuatu. Oke? Yuk, bagaimana bunyinya kalau di dalam teks prosedur kalimat perintah? Silakan disimak tayangannya.
Kelompok 5 mana 5? LKPD, kemudian karton untuk menjawab pertanyaan. Bukan sistem penilaiannya. Penilaiannya mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang ketika bawa lemnya sudah dalam keadaan terbuka, oke? Oke, kalau gitu kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, yang lain. Nasi kepal merupakan nasi hangat dengan mencampurkan nasi dengan isian seperti telur, sosis, sayuran. Oke, sudah cukup. Dan bahan ada langkah dan ada penutup. Dan kalian jawab bersama-sama, oke? Ya. Yang kita pelajari hari ini. Refleksi ya. Oke, tadi kita sudah refleksi secara bersama. Ibu minta refleksi satu orang mewakili kelas 8E. Ibu datang, kita belajar masih materi teks prosedur tapi sudah mempraktekkan hasil produk yang kalian buat. Kalau ini silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Ulang marilah kita doa menurut agama yang masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa. Mulai. Bismillah. Assalamualaikum, saya Rezik dari kelas 8. Pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur dan menggunakan modul pembelajaran yang menarik. Saya merasa sangat tenang karena mendapatkan pengalaman pembelajaran yang baru yang sebelumnya saya tidak memahami apa itu struktur teks prosedur. Sekarang saya sudah memahami, bahkan saya ingin mempraktekannya di rumah, membuat sesuatu seperti minuman dan makanan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Wirawanti, guru bahasa Indonesia, rekan sejawat oleh Bu Rida Novita. Saya akan memberikan refleksi pembelajaran yang selama proses pembelajaran Bu Rida di dalam kelas. Nah, di sini yang dilakukan Ibu Rida di sini sudah cukup baik. Kemudian karena dia membangkitkan semangat siswa yang awalnya siswa tersebut kurang termotivasi dengan pembelajaran materi teks prosedur dengan menggunakan metode yang bervariasi. Nah, pada saat itu siswa itu semangat belajarnya lebih bangkit lagi. Nah, setelah itu Ibu Rida juga menggunakan model pembelajaran yang menarik. Mereka menjadi bersemangat. Bahkan ada yang ingin mempraktekkan di rumah. Nah, saran untuk kedepannya tetap gunakan model-model pembelajaran yang bervariasi yang bisa mengundang semangat belajar siswa. Dengan begitu, nilai siswa juga yang tadinya rendah, kemudian tadinya yang masih belum mencapai KKTP. Nah, sehingga pada saat Bu Ida ini menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, kriteria ketuntasan yang dimiliki oleh siswa itu menjadi nilainya lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku observer Ibu Rida Novita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi yang disampaikan adalah tentang prosedur teks. Saya amati proses pembelajaran pada kali ini sangatlah menarik. Ibu Rida menggunakan berbagai media seperti video dan gambar, dan anak-anak juga sangat bersemangat di dalam pembelajaran. Mereka bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru mereka, dan mereka juga aktif di dalam kelompok mereka berdiskusi, mengeluarkan pendapat dan gagasan dengan teman-temannya di dalam kelompoknya, dan mereka juga mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebagai saran untuk mungkin lebih menarik lagi di masa yang akan datang, untuk meminta kelompok lain menyebutkan perbedaan dari hasil kelompok mereka dengan hasil kelompok presentasi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran praktik baik dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik selalu termotivasi dengan model-model pembelajaran yang terbaru sehingga membuat peserta didik kita semakin bersemangat. Terima kasih.